Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kita pelajari adalah yang pertama, mengenal paragraf. Yang kedua, sifat seseorang. Yang ketiga, mengenal kata ganti iya dan nya. Yang keempat, manfaat hewan. Dan yang terakhir, hewan buas dan hewan jinak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan paragraf? Halo Sobat Daring, sebelum kita mengenal paragraf, kita juga harus mengenal apa yang dimaksud dengan kalimat. Sobat Daring, kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Jadi, paragraf atau alinea adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Halo Sobat Daring, paragraf juga disebut sebagai karangan singkat, karena dalam bentuk penulisan inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya, sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Paragraf sebagai suatu kumpulan dan kesatuan pikiran, kedudukannya lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat ya. Nah, Sobat Daring, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu kalimat pada baris pertama terletak agak dalam, yakni berjarak 5 ketukan spasi atau jenis karangan yang biasa. Untuk kalimat pada baris selanjutnya, biasanya lebih maju dari kalimat pada baris pertama. Perhatikan cerita berikut ini ya. Seperti pada cerita yang berjudul Kisah Semut dan Merpati berikut ini, pada cerita ini memiliki ketukan spasi yang disebut paragraf. Coba kita hitung ada berapa paragraf cerita ini. Ya, ada 5, karena ada 5 baris pertama yang terletak agak dalam. Nah, anak-anak, yang kedua, paragraf memiliki 2 jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok utama dan menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan membuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya berada pada awal kalimat, akhir kalimat, dan berada pada awal sekaligus akhir paragraf. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Hal itulah yang membuat kalimat utama sebagai acuan dalam pengembangan paragraf. Nah, selanjutnya akan kita bahas, yaitu kalimat penjelas. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Nah, Sobat Daring, kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Di dalam suatu tulisan atau paragraf, bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data-data, contoh, fakta, maupun opini yang mendukung kalimat utama. Nah, Sobat Daring, setelah kita mempelajari tentang paragraf, kita harus tahu juga sifat seseorang dalam cerita. Nah, dari sebuah paragraf cerita, setiap tokoh atau manusia pasti memiliki sifat yang berbeda. Ada tokoh atau manusia yang memiliki sifat baik, suka menolong, rajin belajar, dermawan, penyayang, dan ramah, seperti gambar berikut ini. Nah, kalau ada tokoh sifat yang baik, pasti juga ada sifat yang tidak baik anak-anak. Nah, seperti tidak baik itu jahat, buruk, pembohong, dan bisa juga curang. Kata ganti iya dan nya. Kata ganti
Ia dan nya merupakan kata ganti orang atau yang jumlahnya satu orang. Kata ia dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Contohnya, Bella pandai menyanyi. Suaranya merdu sekali. Bella itu nama orang. Dan setelah titik suaranya. Nya itu adalah si Bella. Nah, yang kedua, Ahmad, murid baru di kelasku. Ia pindahan dari Bandung. Nah, di situ kalimat yang bertanda kuning adalah kata ganti ya, anak-anak. Yang selanjutnya, kata gantinya digunakan juga untuk menggantikan sesuatu yang bukan orang. Misalnya hewan. Contohnya, ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nya itu adalah menandakan hewan ayam ya, anak-anak. Yang terakhir, kata gantinya dapat digunakan juga untuk menggantikan kata Tuhan. Penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N besar ya atau kapital anak-anak. Contohnya sebagai kalimat berikut, yaitu Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, di kata bertanda kuning adalah kalimat pengganti ya anak-anak. Hewan buas dan jinak. Anak-anak, kalau ada hewan buas pasti ada hewan jinak. Nah, hewan buas itu apa sih? Ya, hewan buas memiliki pengertian hewan liar dan biasanya memusuhi manusia. Nah, hewan buas tersebut itu pastinya ganas seperti harimau dan serigala. Hewan dianggap sebagai hewan buas adalah hewan yang berbahaya bagi manusia. Bahaya di sini artinya bisa menyerang dengan gigitan, cakaran, tandukan, menyengat, menyemburkan racun, menerkam, dan serangan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian. Ciri-ciri hewan buas antara lain adalah lahir dan hidup di alam liar. Biasanya tidak dipelihara manusia. Menyerang bila diganggu atau merasa terancam. Yang terakhir, berbahaya bagi manusia. Nah, Sobat Daring, berikut adalah contoh hewan buas yaitu harimau, serigala, buaya, ular kobra, dan macan tutul seperti gambar tersebut anak-anak. Nah, anak-anak, jika ada hewan buas, pastinya ada hewan jinak ya. Apa sih yang dimaksud dengan hewan jinak? Ya, hewan jinak adalah hewan yang dapat dipelihara dan dimanfaatkan bagiannya. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia yang pertama adalah hewan dimanfaatkan manusia karena hal-hal berikut. 1. Untuk dimanfaatkan tenaganya. Contohnya, kuda untuk menggerakkan alat transportasi delman dan gerobak. Kerbau sapi untuk membantu petani membajak sawah. Dan anjing untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan. Seperti gambar berikut ini anak-anak. Yang kedua, untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Contohnya, sapi dan kambing bisa diambil kulit, daging, dan susunya. Ayam bisa diambil juga daging dan telurnya. Seperti gambar berikut ini anak-anak. Nah, yang terakhir adalah hewan untuk kesenangan atau hiburan atau peliharaan. Contohnya ada ikan, hias, burung, kelinci, dan kucing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran dari Bapak. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah, pakai masker apabila pergian keluar, dan jaga pola makan kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.